Keutamaan dan manfaat sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Ada banyak amalan ibadah yang dilakukan di malam hari atau qiyamul lail. Selain sholat tahajud, ada juga sholat witir, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari, umumnya dikerjakan setelah bangun tidur. Hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah mu'akkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya memerintahkan kita langsung untuk mengerjakan sholat tahajud sebagai tambahan ibadah umat muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud ini bisa dikatakan setingkat di bawah sholat fardu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Sholat tahajud boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Waktu utama untuk sholat malam adalah di akhir malam, yaitu sekitar jam 1 dini hari hingga menjelang waktu subuh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka apabila engkau takut masuk waktu subuh, hendaklah melakukan witir 1 rakaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud memiliki keutamaan fadilah yang sangat luar biasa. Apa saja keutamaan sholat tahajud ini? Berikut keutamaan dan manfaat bila kita melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, dikabulkannya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, 'Siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim tepat pada waktu itu meminta kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti memberikannya kepadanya. Dan waktu itu ada pada setiap malam." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Doa apa yang paling didengarkan?" Beliau bersabda, "Doa pada pertengahan malam terakhir dan pada setiap selesai sholat wajib." Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa malam hari adalah salah satu waktu yang paling mujarab untuk berdoa. Apalagi di waktu malam tersebut yang pada saat itu keadaan sangat tenang dan tidak semua orang lain meminta kepada Allah, yaitu di sepertiga malam kita justru bangun dari tidur dan melakukan sholat malam. Marilah kita mengerjakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah memohon kebaikan perkara dunia dan akhirat. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita termasuk menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Yang kedua, masuk surga dengan penuh keselamatan.
Sholat tahajud dikerjakan di waktu malam hari. Akan lebih baik jika di sepertiga malam, sebab pada saat itu orang lain sedang tidur. Dengan begitu, seorang hamba mampu berkomunikasi lebih khusyuk kepada Sang Maha Pencipta. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahmi dengan kerabat, berilah makan kepada istri dan kepada orang miskin. Sholatlah di waktu malam sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Tentu kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa ada banyak amalan yang dapat membuat kita mendapat pahala yang amat besar, yakni dengan menyebarkan salam, bersedekah makanan, dan tentu saja sholat di waktu malam ketika orang lain sedang tertidur. Insya Allah kita akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Yang ketiga, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa melakukan sholat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah. Maka aku berkata kepadanya, "Kenapa engkau melakukan seperti ini, wahai Rasulullah? Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bentuk rasa syukur yang teramat besar dalam mensyukuri nikmat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam beribadah sangatlah bersungguh-sungguh. Kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita beribadah dan mengerjakan hal baik sebanyak-banyaknya, dan tentu saja mengerjakan sholat tahajud sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai bekal di akhirat kelak. Apapun yang manusia perbuat di dunia tentu ada balasannya. Maka dari itu, seorang mukmin harus memiliki bekal untuk menghadapi putusan pengadilan di akhirat kelak. Dengan melakukan sholat tahajud, maka pahala yang didapat insya Allah mampu menjadi bekal yang cukup di akhirat kelak. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar." Quran Surat Az-Zariyat ayat 15 hingga ayat 18. Orang-orang yang berbuat baik itu, dulu saat di dunia mereka hanya sedikit tidur di malam hari. Mereka sholat beribadah kepada Tuhan mereka. Dan di akhir malam menjelang subuh, mereka meminta ampunan kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Semoga setiap amalan ibadah yang kita lakukan di malam hari serta permohonan ampun kita dapat menjadi bekal yang cukup untuk di akhirat kelak. Yang kelima, terbebas dari godaan dan gangguan setan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setan mengikat tekuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan 3 ikatan. Dan setan mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya, lalu dikatakan, 'Kamu akan melewati malam yang sangat panjang. Maka tidurlah dengan nyenyak.' Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang lainnya. Dan bila ia mendirikan sholat, lepaslah seluruh tali ikatan, dan pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa."
Namun, bila dia tidak melakukan hal seperti itu, maka pagi harinya jiwanya tak merasa segar dan malas beraktivitas. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, merupakan kebiasaan orang soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para hambanya yang saleh yang senantiasa melakukan sholat malam dan bertahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, tak ada satupun malam yang terlewatkan oleh mereka, melainkan mereka melakukan sholat walaupun hanya beberapa rakaat saja. Al-Hasan Al-Basri berkata, setiap malam mereka tidak tidur kecuali sangat sedikit sekali. Al-Hasan juga berkata, mereka melakukan sholat malam dengan lamanya dan penuh semangat hingga tiba waktu memohon ampunan pada waktu sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam memuji dan menyanjung mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Ada banyak keutamaan-keutamaan sholat tahajud yang lainnya, seperti mengangkat karir, dipermudah segala aktivitasnya, keluar dari kesulitan, Allah langsung menolong tanpa perantara, disembuhkan dari penyakit. Marilah kita mengerjakan sholat tahajud dan berdoa memohon kepada Allah kebaikan perkara dunia dan akhirat. Itulah tadi rahasia pahala dan keutamaan sholat tahajud yang dapat kita raih. Wallahu alam, dan Allah Maha Tahu. Semoga motivasi ini memicu kita untuk senantiasa bisa menjaga sholat tahajud, bahkan menularkannya kepada saudara-saudari kita lainnya. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.